Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV Komplek Bintang Center Kilometer 9 Tanjung Pinang. Nah pemirsa, tadi kita telah membahas, memulai seperti itu bahwa memang ada terobosan baru dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Gubernur Ansar Ahmad yang merefocusing anggaran di OPD untuk memberikan bantuan secara langsung kepada warga yang terdampak COVID-19. Namun pemirsa, yang beredar di masyarakat yang di publik saat ini, bantuan tersebut terbatas, ya ini dari tanggal 8 Juli hingga 18 Agustus saja. Nah, apakah benar seperti itu dan bagaimana koordinasi Dinas Sosial bersama Dinas Kesehatan terkait dengan data-data orang yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang meninggal? Kita akan tanya kembali kepada Ibu Yeni. Baik, mungkin apakah memang benar yang tanggal 8 Juli hingga tanggal 18 Agustus itu saja yang mendapat ini Bu, mendapat bantuan tadi? Mau saya luruskan bahwa memang kabar atau isu yang beredar selama ini bahwa bantuan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 8 Juli sampai 18 Agustus itu belum tepat ya Mbak ya. Saya bilang belum tepat karena memang depannya tepat 8 Juli, tetapi sampai masa PPKM ini berakhir. Jadi sampai sekarang pun kita masih proses nih. Nah, artinya sekarang kita masih ada PPKM di level 3. Ini masih berjalan bantuan ini. Seperti itu Mbak. Kemudian data yang kami verifikasi dari Dinas Sosial itu berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, artinya dari Satgas Covid yang memang resmi dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi data-data orang yang meninggal, kemudian yang terkonfirmasi positif Covid itu ada sekitar 30.000 data yang kami terima, dan saat ini memang sedang kami verifikasi. Seperti itu. 30.000 data itu untuk 7 kabupaten kota di Kepri berarti ya Bu ya? Iya, seluruhnya ya. Iya, Mbak. Oke. Tadi saat ini masih dalam tahap verifikasi ya Bu ya? Sambil verifikasi, sambil kita penyaluran Mbak. Jadi sejauh ini yang tersalurkan baru sekitar 2M 86 juta tadi ya Bu ya? Yang kami salurkan ini dari 2M itu ada sudah sekitar 1M. 1M, jadi masih ada spare 50% lagi untuk kami salurkan. Itu mungkin terhalang dari proses ya Pak Maskur ya, mungkin karena ini Dinas Sosial sendiri pun juga bekerja berdasarkan data yang diterima, begitu ya Pak ya? Ya, itu yang saya lihat. Pertama kita apresiasinya program bagus, program bagus, tujuannya tentu baik. Cuman kan ada kendala di percepatan penyaluran yang kita lihat. Karena memang orang sebenarnya tadi itu perlunya hari ini, tak bisa nunggu besok. Nah ini mungkin kita sarankan Bu Yeni, Pak Gubernur mungkin kalau memang terlalu kaku di pergubnya, coba dicari caranya bagaimana dia cepat gitu. Karena kalau verifikasi normatif itu memang memerlukan waktu berhari-hari, nggak mungkin cepat kan gitu. Jadi gini Pak, gimana supaya cepat gitu? Saya luruskan sedikit. Kami kan dapat data dari Dinkes itu kan ada nomor HP masing-masing penerima nih Pak. Nah, untuk yang meninggal dunia ini bisa kita langsung verifikasi, langsung minta datanya, langsung ke ahli waris Mbak. Misalnya nih ada mamanya meninggal, terus nomor HP-nya tinggal tuh nomor HP anaknya, walaupun dia itu di Natuna atau Anambas, kita langsung telepon. Ada target ini nggak, misalnya ketika dapat si A ini isolasi mandiri, dalam waktu berapa lama maksimal dia sudah harus dapat? Saya meninggal dulu nih. Meninggal dulu. Yang meninggal dulu itu begitu dapat telepon nomor telepon ahli waris dan bisa dihubungi. Itu langsung kami hubungi, langsung dari Dinas Sosial menghubungi Mbak. Gitu. Langsung kita hubungi segala macam. Kita minta langsung datanya kirim via WA saja. Nggak perlu ke Dinas Sosial kabupaten lagi, nggak perlu. Langsung WA ke petugas saya. Begitu dapat WA, langsung di print, terus kami verifikasi. Nomor rekeningnya aktif atau aktif, langsung kami transfer. Nah, kadang-kadang kan ada yang ngirim nomor rekening nggak aktif. Nah, itu kami cek juga Pak, biar tidak ada retur di bank, kami cek via mobile banking biar cepat gitu. Jadi yang nggak aktif kami minta lagi nomor rekening yang aktif. Nah, untuk yang konfirmasi positif ini memang Pak Gubernur, Pak Ansar sudah memberikan pesan kepada kami, jangan sampai orang yang sedang isolasi mandiri ini
lewat nanti setelah isolasi baru dikasih bantuan, seperti itu kan bahasanya. Dan kami usahakan seperti itu, tapi sementara ini yang bisa kami verifikasi langsung itu yang masuk data DTKS Pak, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, data itu kan ada di kami Mbak Dewi. Jadi dari nama-nama by name, by address, by nick juga ya, karena ada nicknya. Jadi bisa kami langsung verifikasi yang DTKS. Langsung kami telepon, langsung petugas kami yang telepon. Kalau DTKS, nah yang bermasalah agak lambat ini yang non DTKS, karena ini kan kami harus menghubungi dinas sosial kabupaten kota yang mempunyai wilayah, agar dinas sosial kabupaten kota bisa berkoordinasi dengan lurah sebagai pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan tidak mampu, seperti itu Pak. Baik Bu Yeni, mungkin masih kalau untuk yang disalurkan bansos itu dalam bentuk uang tunai ya Bu ya, bukan bentuk sembako gitu. Bentuk uang Mbak, bentuk uang. Iya. Jadi artinya ini bagus juga ya Pak ya, karena uang tersebut bisa langsung digunakan untuk keperluan sehari-hari, jadi tidak berbentuk sembako gitu ya Pak ya. Ya, kita sekali lagi itu terobosan yang baik. Pertama kita sarankan yang meninggal kita sangat berduka ya. Ada banyak orang meninggal. Mungkin ya karena aturannya baru keluar anggarannya ya nggak apa-apa, tapi yang sebelumnya itu jangan dilupakan. Yang sebelumnya itu sejak tahun 2020 kan kita sudah mengalami musibah ini. Nah itu jangan dilupakan, keluarganya itu perlu juga diberi santunan. Satu. Yang kedua, memang data kemiskinan kita ini resminya kan seperti itu yang Ibu sampaikan itu, tapi fakta di lapangan itu kan kadang-kadang nggak sesuai dari kementeriannya ini. Kita ngalami itu, kadang-kadang dinas dengan kementerian itu berbeda data. Nah ini kadang-kadang di lapangan lagi orang yang dulunya mampu menjadi tidak mampu dalam waktu cepat. Nah ini kan kalau saran kita, ketika memang dia sudah terkonfirmasi COVID, tidak usah lihat lagi kemiskinannya juga gitu, karena otomatis orang nggak bisa ngapa-ngapain juga. Orang mampu menjadi tidak mampu dia. Orang pengusaha kecil jadi kolap juga kan gitu. Jadi ya ini mungkin fleksibel di aturan pergubnya, coba dicari. Kalau kecuali maaf cakap PNS ya, PNS yang memang dia sudah ada jaminan penghasilan. Kalau yang usaha-usaha kecil dia mampu mungkin, tapi ketika seluruh keluarganya selesai terputus mata pencariannya, ya nggak mampu lagi dia. Maka harus dibantu walaupun dia tidak masuk data kemiskinan. Nah ini yang mungkin terobosan cepat kabupaten kota membantu anggaran provinsi ini supaya dia cepat tersalurkan, tersampaikan kepada orang yang sangat memerlukan itu. Sepertinya Bu Yeni ingin menanggapi. Jadi seperti Bapak bilang, mungkin emang ada sebagian masyarakat yang dulunya mampu, tapi karena pandemi COVID ini menjadi tidak mampu, dan dia belum masuk data DTKS. Nah itulah kewenangan dari kelurahan Pak. Kelurahan kabupaten kota. Iya, kelurahan kabupaten kota. Artinya kalau memang orang tidak mampu dan lurah menganggap emang itu harus dibantu, ya silahkan keluarkan surat keterangan tidak mampunya. Kita bantu. Nah kemudian Pak Gubernur juga baru-baru ini telah melakukan MOU dengan Bank Riau Kepri untuk kredit usaha rakyat KUR. UKM ya? UKM. Artinya kan untuk pengusaha kecil, itu dibantu tidak meminjam ke bank tidak pakai bunga Pak, tanpa bunga. Nah artinya bunga itu yang menanggung ada pemerintah. Itu kan suatu terobosan juga Pak dari gubernur kita. Gitu. Baik, mungkin pemirsa bahwa dari anggaran refocusing gitu Pak Masud juga senilai 186 itu yang 20M yang kami catat begitu Pak, 20M-nya untuk yang terpapar COVID dan kemudian 20M-nya untuk UKM-UKM yang terdampak begitu. Nah, bukan ini kan hanya ini ya, beda lagi ya? Beda Pak, jadi yang 186 MI tersebut 20M-nya juga UKM-UKM juga mendapatkan, begitu ya Bu ya? Ya jadi saya sekali lagi apresiasi ini sesuatu yang terobosan bagus ya Pak ya? Bagus, tinggal bagaimana nanti peran kabupaten kota ya saya lihat untuk mempercepat membantu ini, karena sampai hari ini kita juga Tanjung Pinang lah ya, kita kan masyarakat menjerit nih, mana bantuan sosial dari kota dari ini ya, tiba-tiba provinsi muncul, orang sangat apresiasi. Nah mungkin kabupaten kota kalau memang belum ada anggarannya ya bantu provinsi, program provinsi ini kan gitu. Itu aja saran kita supaya masyarakat itu cepat terbantukannya. Gini Pak, untuk mempercepat penyaluran juga Pak Masud,
Bogor. Besok itu rencana kami dari tim Bansos Provinsi Kepulauan Riau itu ada dinas sosial, kemudian ada inspektorat. Kita akan sosialisasi Pak besok itu di dinas sosial Kota Tanjung Pinang. Kita undang kelurahan, camat, puskesmas, rumah sakit. Kalau Bapak ada kesempatan hadir di Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang jam 9. Jadi kami memang tim Bansos ini kita mulai sosialisasi ke kabupaten kota. Pertama ketemu Tanjung Pinang, Bintan, Batam, kemudian sampai nanti Anambas seperti itu. Mungkin Natuna Anambas kita mungkin daring mungkin ya Mbak ya. Baik. Mungkin kita akan menyapa kembali Bapak Lagad yang tersambung secara virtual. Halo Pak Lagad, masih bergabung ya Pak ya? Iya Pak Sarah. Baik, terima kasih Pak. Apakah ada aduan masyarakat kepada Ombudsman Pak terkait dengan penerima penerima bansos ini, kemudian juga terkait dengan PPKM yang diperpanjang ini Pak? Bagaimana Pak? Seperti apa? Baik, memang sampai saat ini untuk Tanjung Pinang kita belum menerima laporan terkait dengan bantuan di masa PPKM ini. Tapi kalau untuk Kota Batam ada beberapa. Namun kalau kita melihat pemberitaan di media massa, baik cetak maupun online, ya itu memang masih banyak masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan bantuan-bantuan tersebut, ya. Lambatnya bantuan, kuantitas bantuan maupun keberlanjutan dari bantuan tersebut, ya. Ini apakah hanya sampai kapan kan seperti itu. Nah, fenomenanya saya kira hampir sama seluruh Indonesia. Pada dasarnya masyarakat ini kan terdampak luas ya, terutama masyarakat yang memang berada di tataran ekonomi lemah, lalu mereka terdampak COVID secara langsung, maupun pelaku usaha yang memang karena sepinya pembeli dan pembatasan aktivitas masyarakat ini memang usaha mereka sangat terdampak. Jadi harapan kami sih memang pemerintah harus bisa peka terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Maskur tadi. Ini situasinya memang masyarakat itu sangat membutuhkan bantuan. Dan ini waktunya memang pemerintah daerah untuk memprioritaskan semua program dananya terkait untuk membantu masyarakat yang terdampak dari COVID ini. Mungkin begitu, Mbak Sarah. Baik, Pak Lagad. Mungkin saya akan kembali bahwa ada pertanyaan di medsos TV TPI di Facebook. Mau bertanya kepada Ibu Yeni nih Bu, bagaimana bansos ini bisa diterima untuk masyarakat yang sedang terdampak COVID? Apakah harus terdaftar dulu jika isolasi begitu? Nah ini tadi Bu udah menyampaikan di awal ya Bu ya, itu masyarakat bisa menyampaikan sendiri itu ke dinsosnya, dinsos provinsi KP atau ke dinsos kabupaten kotanya Bu? Untuk data kami itu dapat dari data resmi Dinas Kesehatan. Jadi memang ada beberapa masyarakat yang langsung ke saya minta dicekkan namanya. Kita bantu, kita fasilitasi, kita cek namanya. Kalau memang ada, bisa langsung kami verifikasi. Kalau untuk santunan ya Mbak ya, dan untuk yang DTKS. Kalau non DTKS tetap kami fasilitasi, artinya kita kirimkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kota seperti itu. Tapi kalau memang mau dicekkan namanya di kami, silahkan. Kami selalu layani. Karena memang tim kita ini ya kita buat tim Pak. Karena Dinsos nggak mungkin akan bisa kerja sendiri. Gitu. Saya pikir Dinsos sudah coba menyambut bola lah ya. Cuman kan tidak semua masyarakat paham nih dengan aturan baru. Nah ini mungkin kan ada isolasi mandiri yang tidak dia melaporkan, dia tidak menyampaikan kepada pemerintah daerah, dia satu keluarga aja ya. Gimana dia mau tahu kan gitu? Saya pikir ini juga perlu RT RW ya dilibatkan melalui lurah tadi ya, supaya meskipun dia tidak terdaftar di Dinas Kesehatan, tapi memang faktanya mereka itu perlu bantuan, ya saya pikir itu disalurkan aja, dipercepat aja. Cuman kan informasi nih nggak nyambung antara yang isolasi dia nggak tahu mau melapor kemana, yang dinas sosial nggak tahu bahwa ada orang ini. Karena dalam perjalanan kita kemarin itu memberi bantuan nasi kotak segala macam itu, yang tidak isolasi mandiri pun terdampaknya luar biasa. Mereka nggak bisa juga, ada juga yang mau makan aja susah gitu. Nah ini kan juga saya pikir juga
dampaknya hampir sama dengan isolasi mandiri juga. Mereka nggak ada pekerjaan lagi gitu, hilang dia, hilang pekerjaannya. Nah ini saya nggak tahu kriterianya masuk nggak. Harusnya ya karena anggarannya masih ada nih, dipikirkan juga nih yang seperti itu. Dalam perjalanan itu kalau kita turun ke lapangan itu sedih kita melihat masyarakat kita. Ya, baik, mungkin Bu Yeni untuk bansos tersebut untuk kabupaten kota mana yang mungkin lebih banyak mendapatkannya? Mungkin Kota Batam barangkali ya Bu ya, karena mengingat penduduknya juga banyak ya Bu ya. Untuk saat ini Mbak, saat ini yang paling banyak itu memang didominasi oleh Kota Tanjung Pinang, karena memang seperti saya katakan tadi itu kami langsung telepon langsung. Koordinasinya lebih cepat gitu ya. Telepon langsung dan mereka percaya bahwa memang ini dari Dinas Sosial Provinsi, langsung kirimkan data, langsung kemudian kami proses verifikasi, kami salurkan seperti itu. Kalau nomor 2 itu memang Batam. Nah, yang masih agak sedikit ini bias Anambas dan Natuna, karena mungkin memang yang meninggal dan yang terkonfirmasi positif COVID-nya pun sedikit seperti itu. Nah, untuk saya mau menanggapi sedikit dari Pak Mastur tadi, betul kata Bapak, mungkin yang isolasi mandiri ini tak terhubung dengan kami. Nah, itulah kita mau sosialisasi dengan lurah, agar lurah bisa mensosialisasi ke RT. Bagaimanapun walaupun mereka tidak terdaftar di Dinkes, mau nggak mau mereka harus terdaftar di Dinkes. Karena kan kita sebagai pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, segala sesuatu yang kita keluarkan itu harus dipertanggungjawabkan, Pak. Benar juga. Nah, jadi nanti kalau misalnya BPK nanya, ini datanya dari mana? Bisa kami pertanggungjawabkan. Ini data resmi Dinas Kesehatan. Jadi saya mohon kepada masyarakat yang memang isolasi mandiri dan tidak melaporkan ke Dinas Kesehatan, untuk saat ini tolong laporkan ke Dinas Kesehatan agar bisa kami data. Lalu RT lah yang terdekat dia kan. Jadi nggak harus dianya yang ke sana, RT-nya saja yang lapor ke Dinkes seperti itu. Barangkali mungkin Pak Maskur, Dinsos juga membuka semacam call center gitu mungkin Pak hotline ya. Harusnya. Jadi masyarakat bisa mengakses nomor tersebut. Mungkin ya itu tadi di samping turun ke masyarakat diumumkan saja nih. Saya kemarin kan sempat ada beredar di medsos tuh bagi yang keluarganya meninggal hubungi siapa itu. Itu staf saya Pak, betul. Ya, cuman kan saya melihat itu benar sangat bagus, tapi ketika disebut tanggal sekian sampai sekian itu ada yang kok bagaimana yang sebelumnya kan gitu. Ini yang mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Karena gini Pak, dengan anggaran yang ada sekarang, ini data kami itu masih sangat banyak karena memang masih tersebar di kabupaten kota gitu. Jangan jadi kita nggak bisa memframing bahwa ini baru 2M, tidak seperti itu. Dan sekarang pun kita masih PPKM masih berlanjut nih. Nah, kita jalan lurus yang ada sekarang ini. Nanti insya Allah saya kasih masukan kepada. Kalau yang isolasi mandiri saya pikir urgentnya cepat dibantu. Tapi kalau yang meninggal itu ya meskipun dia terlambat pun nggak apa-apa, dianggarkan lagi berikutnya, asal jangan dilupakan kan gitu. Baik Pak Maskur, ini juga menjadi pertanyaan Pak Maskur dan juga pemirsa bahwa bagaimana mungkin pengawasan terhadap anggaran tersebut begitu Pak Maskur. Mungkin Anda selaku tokoh masyarakat dan juga mantan anggota Dewan di Kota Tanjung Pinang dan juga Pak Lagat selaku Kepala Ombudsman Kepri bisa menjawab hal itu di segmen ketiga nanti ya Pak Maskur ya. Baik pemirsa, perbincangan kita masih akan berlanjut di segmen ketiga nanti, tetap saksikan Coffee Morning hanya di Tanjung Pinang TV.